Halo adik-adik, selamat datang di ibadah online sekolah minggu GKS Grogol. Ayo, semangat! Beri waktu terbaik buat Tuhan. Adik-adik, tahu kan kenapa kita beribadah di rumah? Kita ibadah di rumah karena kita sedang membantu banyak orang yang sedang sakit kena virus untuk bisa cepat sehat lagi seperti kita. Tapi kita juga harus berhati-hati ya. Cuci tangan pakai sabun dan jaga kebersihan setiap saat. Ayo, sekarang duduk yang manis. Kita mau dengar kesaksian anak sekolah minggu selama pandemi COVID-19. Jangan lupa klik lonceng dan subscribe YouTube channel ini ya. Selamat beribadah. Halo adik-adik, apa kabar? Bersyukur hari ini kita bisa ketemu lagi ya di ibadah online. Yuk persiapkan waktu kita yang terbaik buat Tuhan. Yuk yang ke mondar-mandir itu duduk yuk, duduk. Kita mau ibadah. Hari ini nih ada yang beda. Tahu nggak Kak Cua? Apa tuh? Ada yang beda loh hari ini. Yuk, penasaran kan? Nah, kita puji Tuhan dulu ya. Kita belajar lagu. Mungkin adik-adik baru dengar. Kita belajar ya. Oke, yuk. Cahaya mentari di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, ku temukan kasih terbesar bagi dunia. Terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah, dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku cahaya mentari di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, dan ku temukan kasih terbesar bagi dunia. Terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah, dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku kasih-Mu yang tergores indah, dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenal-Mu. Haleluya. Puji Tuhan, siapa yang di sini terpaku ketika kita melihat bahwa kita masih ada nih sampai hari ini adik-adik. Pasti semua terpaku. Karena Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, siapkan hati kita. Kita akan mendapat kejutan dari Tuhan siang ini. Yuk kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur waktu yang Tuhan berikan buat kami bisa memuji muliakan Tuhan.
Kami juga siap Tuhan, Engkau akan berbicara melalui berkat yang Tuhan siapkan buat kami siang ini. Siapkan hati kami, biar kami tahu Tuhan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan siap mendapat kejutan dari Engkau. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita kembali beribadah pada hari Minggu yang diberkati Tuhan ya. Sudah lama ya adik-adik, kita tetap bersabar. Adik-adik pakai masker, masih tetap. Kalau keluar rumah, terus pulang ke rumah, tetap cuci tangan, cuci kaki yang bersih. Itu selalu tidak boleh lupa adik-adik ya. Supaya kita terhindar dari COVID ya. Supaya kita tetap sehat. Adik-adik banyak makan vitamin juga ya. Nah, hari ini adik-adik Kartini mau mengajar bagaimana cara bersaksi ya. Kalau orang bersaksi itu selalu menunjukkan hal-hal yang bersifat materi adik-adik ya. Kalau di Alkitab kita belajar dari Rasul Paulus ya. Kita baca dulu ya di dalam Kisah Para Rasul ya. Yang pasal 26 itu Paulus berhadapan dengan Agripa ya, Raja Agripa. Dia Kartini nggak baca sampai semuanya ya adik-adik karena panjang. Jadi dia berhadapan dengan Raja Agripa. Di situ dia bersaksi adik-adik Paulus. Dia tidak menceritakan dia dapat uang, dia dapat makanan, dia dapat pakaian, dapat rumah, dapat kuda mungkin pada zaman itu ya adik-adik ya. Paulus tidak pernah menyebutkan satupun benda materi dalam kesaksiannya kepada Raja Agripa. Kita kalau adik-adik baca Kisah Para Rasul 26, mulainya dari ayat yang ke-12 sampai ke-27, itu panjang ya. Dia kan waktu itu cerita adik-adik bagaimana pertemuan dia dengan Tuhan Yesusnya. Ini ada gambarnya adik-adik ya. Gambar ini menceritakan Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus, tetapi waktu itu di Damsyik, waktu Paulus masih bernama Saulus, dia belum bertobat adik-adik. Dia Tuhan tunjukkan satu sinar yang terang, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Rasul Paulus langsung bilang, siapakah engkau Tuhan gitu ya. Kenapa dia manggil Tuhan, kok sama sinar dia manggil Tuhan gitu. Berarti Paulus tahu waktu itu ya, dia sedang berhadapan dengan sesuatu yang sangat ilahi, sesuatu yang sangat mujizat, sesuatu yang sangat penuh kuasa, sehingga dia manggilnya Tuhan ya. Sebab sampai setelah itu dia buta 3 hari dan dia bertobat ya. Nah, ceritanya memang panjang adik-adik ya. Setelah dia bertobat, dia menginjil ya. Sebelum dia bertobat adik-adik, Paulus yang namanya Saulus itu orang jahat, pembunuh. Dia mengejar orang-orang Kristen adik-adik. Dia membunuh ya. Kemana ada orang Kristen dibunuhin ya, dimatikan. Dia tidak suka dengan pengikut-pengikut Kristus. Dia paling benci adik-adik ya. Tetapi dengan dia bertemu Tuhan Yesus di Damsyik itu, dia mengalami perubahan total. Nah, yang namanya kesaksian adik-adik itu kita menceritakan perubahan ya. Yang kita ceritakan itu adalah satu perjalanan hidup, bukan perkara materi adik-adik. Yang kita ceritakan kepada orang lain adalah bagaimana hidup kita berubah setelah ketemu Tuhan Yesus. Nah, di sini dikatakan setelah dia bertemu Tuhan dengan sinar, dia cerita ya kepada Raja Agripa. Ayat 20 katakan, tapi mula-mula aku memberitakan kepada orang Yahudi di Damsyik ya, di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea. Dulu dia ke Damsyik untuk membunuh, mencari orang-orang Kristen ya. Dengan surat kuasa dari para imam-imam, dia ingin membunuh orang Kristen. Tetapi sekarang kebalikan 180 derajat. Setelah dia bertobat, dia cerita kepada Raja Agripa, sekarang saya ke Damsyik untuk apa? Dia memberitakan pertobatan kepada orang-orang supaya berbalik kepada Allah. Ya, ayatnya yang seterusnya ke-21, karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah. Giliran dia sekarang yang ditangkap.
luar biasa. Adik-adik, itulah kesaksian artinya. Kita menceritakan suatu perubahan. Yang dulu kita jahat menjadi baik. Dulu kita tukang marah, sekarang kita sabar. Dulu kita boros, sekarang kita hemat. Dulu kita malas, sekarang kita rajin. Dulu kita memberontak sama orang tua, sekarang kita taat. Itu yang menjadi kesaksian adik-adik. Itulah yang namanya kesaksian. Bukan kita mendapat uang, bukan saya bisa pergi ke luar negeri, dapat tiket. Itu bukan kesaksian adik-adik. Orang tidak terbangun, orang tidak semangat mendengar itu. Tetapi kalau ada orang yang berubah menjadi baik, menjadi benar karena ikut Tuhan Yesus, orang pasti ingin ikut Tuhan, ya. Nah, Paulus bercerita kepada Raja Agripa, ya. Raja Agripa itu bukan orang Kristen. Dia dengerin adik-adik, ya. Dia dengerin Paulus bercerita dengan semangat sekali. Sampai ayat 24-nya, ya. Sementara Paulus mengemukakan semua itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Fetus dengan suara keras, "Engkau gila." Ya, dia berkata begitu. "Paulus, ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Adik-adik, benar. Kalau kita sudah ikut Tuhan, kalau kita sudah berbalik, bertobat, berubah 180 derajat, orang itu akan menganggap kita tuh jadi aneh, jadi mengherankan. Di sini dibilangnya kamu tuh gila, ilmumu dulu tuh kemana? Dulu Paulus seorang ahli Taurat, ilmunya luar biasa tingginya adik-adik, ya. Tetapi setelah itu dia menganggap itu semua sudah berlalu, tidak lagi dia dia jalani. Dia sekarang mengikut Kristus. Kemanapun dia memberitakan tentang kematian Kristus. Nah, Kartini kasih satu ayat di 2 Korintus 4 ayat 10. Ini merupakan ayat kita, ya. Kalau adik-adik mau bersaksi, ayat ini menjadi kekuatan buat kita. 2 Korintus 4 ayat ke-10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Artinya apa? Kalau kita bersaksi, kita menjadi mati setiap hari. Kok mati Kartini? Mati apanya? Kita masih pengen hidup Kartini. Mati karakter-karakter buruknya adik-adik. Yang tadi Kartini bilang, suka marah, memberontak orang tua, males, main HP terus, ya. Kalau dibilangin sama orang tua, membangkang, berteriak. Terus kalau mama sudah masakin makanan, nggak mau makan, maunya jajan. Adik-adik itu semua berubah, ya. Tidak mau bantu orang tua di rumah, males-malesan, tidur, bangun, main HP. Ya, itu yang Kartini sering dengar sekarang anak-anak seperti itu adik-adik, ya. Nah, itu perubahan, harus berubah 180 derajat. Kalau enggak, siapa yang mau tertarik sama Tuhan Yesus? Adik-adik harus berubah 180 derajat, ya. Nah, itulah yang diberitakan Tuhan Yesus, yang diberitakan Paulus, ya, maksud Kartini. Nah, terus ayat 27, Raja Agripa bilang, "Percayakah engkau Raja Agripa," kata Paulus, ya, "kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka." Paulus menantangin Raja Agri, seorang raja loh adik-adik, ya, ditantang dengan kesaksian yang begitu semangat. Paulus tuh berubah luar biasa. Dia sudah hilang, Saulus yang lama sudah mati. Sekarang menjadi Paulus yang luar biasa. Nah, ayat 28 coba perhatikan. "Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen." Bayangkan seorang raja, gara-gara mendengar kesaksian Paulus, hampir saja aku jadi orang Kristen. Luar biasa adik-adik, ya. Dengan kesaksian kita bisa membawa orang-orang mengikut Tuhan Yesus. Kesaksian adalah ucapan. Kita tidak berdusta dengan ucapan kita. Kita cerita dengan sebenarnya perubahan ajaib yang terjadi dalam diri kita, ya. Bukan materi. Bukan adik-adik bicara tentang saya dapat uang, saya dapat HP, saya dapat sepatu mahal, tas mahal, saya bisa pergi ke luar negeri, ya. Banyak orang-orang bersaksi tentang itu, dapat rumah, dapat motor. Itu cuma cerita kebaikan-kebaikan saja yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah kesaksian, adalah
satu perubahan hidup ya. Nah adik-adik, setelah ini kita akan mendengar teman kita Iren, Marcel, adik-adik. Mereka mau bersaksi. Adik-adik mau dengar gak? Ya. Nah, mereka bersaksi dalam kehidupan. Kakak Kartini mengundang mereka di ibadah online ini supaya hadir, supaya mengisi ibadah online kita. Dan mereka mau bersaksi tentang kehidupan mereka. Adik-adik mau dengar? Ya, tapi kita tutup dulu ya firman ini dengan doa ya. Mari kita berdoa ya adik-adik. Tuhan, terima kasih kami sudah menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan ajar kami untuk menjadi orang yang memiliki kesaksian hidup yang berubah Tuhan. Dari hidup kami yang lama menjadi yang baru Tuhan. Biarkan orang-orang melihat kami Tuhan berbeda. Tuhan, kami tidak mau dianggap menjadi anak-anak yang palsu, menjadi anak-anak yang tipu-tipuan Tuhan. Yang hanya ikut-ikutan Tuhan Yesus tetapi tidak ada perubahan sama sekali. Bapak, kami ingin Tuhan orang lain melihat sinar, kami memancarkan Tuhan bahwa ada Kristus di dalam kami. Kami anak-anak Engkau, kami anak-anak yang luar biasa. Kami berubah, yang dulu sudah lama, sudah mati. Kami sekarang hidup untuk ikut Engkau. Kami berubah 180 derajat. Tuhan, sebentar kami mau mendengar teman kami Iren dan Marcel yang akan bersaksi. Biar memberkati Iren dan Marcel sehingga kesaksian mereka bisa menjadi berkat dalam ibadah online kami pada hari Minggu yang indah ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, perkenalkan nama saya Marcel, saya berusia 13 tahun. Saya tinggal di Kalideres, Jakarta Barat. Saya ingin memberikan kesaksian di ibadah online hari ini. Saya lahir di keluarga Kristen. Saya tinggal bersama ayah, ibu, kakak, dan adik saya. Saya mulai mencintai firman dan mulai percaya akan Tuhan itu saat saya berusia 9-10 tahunan. Karena pada saat usia tersebut saya mulai masuk ke gereja dan diajarkan tentang kebaikan dan kemuliaan Tuhan Yesus. Lama-kelamaan sifat saya berubah menjadi lebih baik lagi. Yang tadinya sifat saya buruk atau jahat menjadi lebih baik lagi. Sebelumnya saya mempunyai sifat yang seperti pendendam, temperamental, egoisme, dan lain-lain, masih banyak lagi. Namun setelah saya mau sifat ini hilang dari hidup saya, karena sifat ini merupakan sifat berdosa yang merugikan diri saya dan orang lain, serta membuat Tuhan marah dan kecewa terhadap saya. Lama-kelamaan sifat saya ini berubah menjadi lebih baik lagi. Setelah saya sungguh-sungguh mencintai firman dan sungguh-sungguh percaya akan Tuhan Yesus, sifat-sifat buruk saya lama-kelamaan menghilang dari hidup saya. Saya sangat senang dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena Roh Kudus masih bekerja dalam tubuh saya untuk mengubah saya menjadi lebih baik lagi. Setelah kejadian tersebut, saya mulai mengingat ayat-ayat tersebut, yaitu Mazmur 119 ayat 105, yaitu firman-Mu merupakan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan Mazmur 119 ayat 11, di dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku tidak berdosa terhadap Engkau. Tuh. Firman tersebut mengajarkan saya untuk tetap berada di jalan yang benar, oleh karena firman bahwa firman itu menjadi pelita bagi kaki saya dan terang bagi jalan saya. Dan saya pun menyimpan firman tersebut di hati saya supaya saya tidak salah jalan lagi dan jatuh ke jurang yang sama. Saya juga ingin membagikan bagaimana cara saya belajar menjelaskan ayat-ayat firman yang diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Cara pertama adalah niat, hati, dan pikiran kita harus kita bawa ke dalam doa dulu. Karena bukan dari kepintaran atau kepandaian kita, melainkan karena Roh Kudus ikut campur atau yang menjelaskan ayat tersebut di pikiran kita.
Cara kedua adalah mencermati ayat tersebut dengan dibaca berulang-berulang kali sampai kita mengetahui apa arti dari ayat tersebut. Yang ketiga, ketika kita sudah tahu arti dari ayat tersebut dan mulai mengetahuinya, maka kita harus menjelaskannya di buku atau di kertas dengan bahasa yang baik atau bahasa yang mudah dimengerti oleh si pendengar. Setelah mengetahui cara-cara tersebut, seharusnya kita bisa menjelaskan ayat tersebut walaupun masih sedikit-sedikit. Sekian kesaksian dari saya. Semoga kesaksian saya ini bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Halo teman-teman, nama saya Irene Angel, saya kelas 7, saya tinggal di Kalideres, KP Bulak Teko, RT 10, RW 11, Jakarta Barat. Saya tinggal bersama mama, nenek, dan kakak saya. Mereka semua sudah percaya Tuhan Yesus loh. Saya mau bersaksi bagaimana hidup dididik sama mama saya sendiri tanpa adanya seorang ayah. Mama saya selalu menjaga dan mendidik saya hingga sekarang saya besar dan menjadi anak Tuhan. Saya juga mau bersaksi bagaimana kehidupan saya di rumah selama masa pandemi COVID-19 ini. Selama masa pandemi COVID-19 ini, saya di rumah saja loh, nggak kemana-mana. Dan selama di rumah saja, saya melakukan kegiatan dari sekolah, yaitu belajar online. Saya belajar online dari pagi hingga siang. Dan selama belajar online, pasti ada soal yang saya tidak mengerti. Kalau ada soal yang tidak saya mengerti, saya bertanya ke kakak saya atau ke teman sekelas saya. Setelah belajar online, saya membantu mama saya mencuci baju dan menyapu di sore hari. Setelah itu, saya tidak hanya belajar online saja loh, saya juga melakukan kegiatan yaitu ibadah online setiap hari Minggu dengan menggunakan handphone dan melihatnya di YouTube. Dan dengan belajar online itu, saya diberkati Tuhan loh. Diberikan kesehatan oleh Tuhan dan dilancarkan dalam ibadah dan dalam belajar online-nya. Dan setelah belajar online, kalau ada firman yang saya lupa, saya pasti melihat video ibadah online saya itu lagi di YouTube. Dan dengan ibadah online itu, saya selalu mengingat firman Tuhan dan saya selalu menurut kepada kedua orang tua saya. Sekian kesaksian saya, terima kasih. Puji Tuhan, adik-adik ya. Terima kasih Marcel, terima kasih Irene. Tadi sudah bersaksi, kiranya kesaksian Marcel dan Irene menjadi berkat buat adik-adik. Bagaimana Tuhan mengubah Marcel, bagaimana Tuhan membimbing Irene ya adik-adik. Ya, kita sudah selesai ibadah online hari ini yang penuh dengan keberkatan dan dengan suasana yang indah di taman ini. Adik-adik kita berdoa ya, dengan kita tutup mata, kita lipat tangan. Tuhan terima kasih, hari ini kami sudah mendengar kesaksian dua teman kami, Marcel dan Irene. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan Marcel dan Irene. Tuhan, kami mengucap syukur atas kehidupan yang sudah Engkau berikan kepada teman-teman kami dan mereka sudah menjadi saksi bagi kami. Tuhan, biarlah kami pun diubahkan seperti Marcel dan Irene. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah selesai mengikuti ibadah online sekolah minggu GKS Grogol. Ingat untuk selalu mentaati dan melakukan firman Tuhan setiap saat. Minggu depan wajib yuk ikutan lagi. Kita akan dengar tentang bertobat harus ada buktinya. Jangan sampai ketinggalan ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.